Jadi sudah ada satu naskah yang masuk tadi. Nah, ini sekarang bertindak sebagai apa namanya editor. Naskah yang masuk nanti dia akan masuk di assign ini dulu sebelum ditugaskan, karena ada perintah juga belum ada editor yang ditugaskan untuk menghandle naskah ini. Tinggal langkah pertama untuk admin ininya adalah menugaskan editor dengan cara tadi di bagian submission, ulangi di bagian submission, kemudian di unassign ini naskah yang masuk baru masuk, kemudian diklik bagian naskah yang masuk, lalu setelah itu nanti di sini akan muncul beberapa perintah. Ini tadi naskahnya, mungkin sebaiknya admin membaca dulu uh, artikelnya. Jika tidak sesuai dengan scope, mungkin bisa langsung ditolak. Nah, kalau kita ini mau dilanjutkan, maka kita pilih yang assign ini untuk memilih editor. Ini ulun pakai akunnya Prof Hadi, mohon izin Bro. Ini ulun kirim misalnya ke punyanya Prof Hadi. Kemudian ini untuk akses. Misal Bapak Ibu semuanya ingin memberi akses ke editor untuk mengatur semua, ya, merekam semua diskusi dan lain sebagainya, itu bisa dicentang aja dulu. Kemudian ini bisa dipilih, ya. Jadi, karena ada dua di dalam ini, jadi muncul seperti ini. Nah, pesannya dan lain sebagainya bisa diisi. Kalau sudah kita klik OK. Maka di mana? Nah, di sini sudah muncul editornya itu punya Prof Hadi. Maka langkah selanjutnya adalah ulun akan masuk ke akunnya Prof Hadi, karena ini naskah sudah di assign ke Prof Hadi, artinya naskah ini sudah masuk pemberitahuannya ke akun jurnalnya Pak Prof Hadi. Pak ulun login. Ini karena akun admin bisa login ke semua akun. Nah, ini udah ada satu naskah tadi yang masuk, yang ditugaskan untuk mengecek ini. Selanjutnya kan dari editor ini memilih reviewer. Ini yang kemarin nggak mungkin di OJS 2 itu kita bisa langsung pilih di akun ininya. Kalau di sini kita pakai sistem sama sih sebenarnya, posisinya dan perintahnya aja yang berbeda. Nah, kalau di OJS 2 kan langsung kita pilih, ada pilihan reviewer, terus kita pilih reviewernya. Kalau di sini dari akun editor itu harus assign ke reviewer yang dipilih. Nah, jadi dari akun editor kita harus masuk untuk menugaskan reviewer. Ini ada assign kayak tadi. Nah, ini kita misalnya berlaku sebagai editor yang ditunjuk, mungkin mengecek dulu naskahnya dan lain sebagainya. Ketika sudah oke, sudah sesuai dengan fokus dan scope-nya tadi, kita klik yang send to review. Klik send to review. Ini naskah ini harus dicentang. Okay. Jadi naskah ini yang akan dikirim ke reviewer nantinya. Kalau misalnya author ada mensubmit 2 naskah, berarti harus dikonfirmasi. Misalnya ada 2 kali mencoba karena kendala jaringan atau apa, jadi 2 kali mensubmit. Atau ada perbaikan naskah, bisa dikonfirmasi ke author. Nah, itu kalau sudah fix, kita send to review, kita kirim ke proses selanjutnya untuk di review. Nah, jadi ini sudah ada masuk. Kalau tadi kan belum ada masuk yang review filesnya. Nah, sekarang sudah ada masuk, tinggal kita add reviewernya. Tinggal kita add reviewer. Kalau tadi belum ada menu ini karena belum ada, belum perintah yang tadi di sini belum diklik untuk dikirim ke review. Nah, sekarang sudah ada, ini kita klik yang add reviewer. Nah, di sini adalah reviewer yang sudah ditentukan oleh di rules-nya. Bedanya dengan OJS 2, kalau rules-nya kita bisa atur di menu admin bagian luar. Nah, kalau di OJS 3, kalau hanya hendak memasukkan reviewer, itu kita harus
masuknya itu ke akun editor, terus masuk ke ini Pak, user. Yulun contohkan dulu ke user. Misal kita anak mengubah apa namanya dari author anak dijadikan reviewer. Nah, jadi kalau di OJS 2 itu ada di tampilan sininya, sudah ada di luar di roles-nya. Kalau sini kita masuknya ke akunnya. Jadi kita kliknya misalnya ini, edit user. Di edit user, nah itu di bagian bawah, nah di sini kita menambahkan. Kalau misalnya ini kan reader tidak bisa submit naskah. Kalau nya minta bantuan untuk dijadikan author, maka tadi mengeditnya di edit user itu. Untuk dijadikan reviewer, copy editor, dan lain sebagainya. Nah, itu bedanya OJS 3 dengan 2. Belum kembali ke yang tadi, submission. Ini keterangannya waiting for reviewer. Tinggal menunggu reviewer ditugaskan. Sementara ulun masukkan akun ulun juga tadi, reviewernya kita pilih aja satu, misalnya ini ya, dari Lampung Mangkurat, pilih satu, kemudian kita select reviewer. Oke, ini sudah, ini pesan yang akan masuk ke reviewer, filenya masih uji coba, karena tadi namanya ubah. Kemudian ini review form, kalau kita sediakan review form kayak di OJS 2 itu berupa apa namanya, pilihan-pilihan apakah naskah ini sesuai dengan skupnya, nanti dipilih. Nah, ini sebaiknya dipilih aja supaya ada dua, ada berupa form, ada yang direview secara langsung di naskahnya. Nah, ini tentu pilihannya mau blind, double blind, kita pilih aja dulu satu nih uji coba, kemudian kita add reviewer. Nah, emailnya masih belum terkirim. Kayaknya ada masalah di sistem ininya, nanti coba ulun cek. Tapi secara kalau OJS-nya dia masuk, tapi notifikasi emailnya kayaknya ada masalah. Nah, tadi karena sudah dipilih, ini sudah muncul reviewernya, Aliza Putri Nazhara. Nah, sekarang selanjutnya ini kan tugas editor sudah selesai dulu di sini. Sekarang bertugas sebagai reviewer. Nah, ulun akan masuk login as ke akun reviewernya. Oke, ulun masuk dulu ke akun, ini ulun log out dulu punyanya Propadi yang editor tadi, ulun masuk sebagai admin dulu agar bisa login as ke akun reviewer. Naskah yang tadinya assign ini karena sudah ditugaskan editor, maka dia sudah masuk ke ini, di sini, di al aktif ini. Sudah masuk, sudah tahap review statusnya. Ulun bisa mencek karena akun admin, jadi bisa melihat aktivitas yang ada di dalamnya. Oke. Nah, ini ulun sekarang bertindak sebagai reviewer. Jadi ulun login, masuk ke akun reviewernya. Oke, ini Bapak Ibu sudah masuk, naskahnya satu yang menunggu persetujuan reviewer. Jadi ini tidak akan diproses kalau reviewer kada membuka dan mensetujui. Nah, ini tadi, klik naskahnya, ini yang akan direview, tanggal review dan schedule-nya nanti sebenarnya bisa ditentukan tadi, 1 minggu atau 2 minggu dikasih deadline. Nah, semisal setuju untuk direview, kita klik itu. Oke, kemudian selanjutnya continue step 3. Nah, ini yang ulun katakan tadi, ada review form kalau kita klik. Ini ada misalnya apakah titelnya tadi sudah sesuai dan lain sebagainya, abstraknya apakah di apa namanya, ada introduction, metode dan conclusion-nya bagaimana, dan sampai dengan di sini. Ini ada rekomendasi, ada komen-komen juga, misalnya reviewernya hendak komen. Nah, jadi ini juga ada rekomendasi, apakah reviewer ingin merekomendasikan diterima, namun direvisi, ataukah ditolak.
Kita misalnya rekomendasikan ini saja. Kemudian di sini reviewer mengupload hasil ininya. Nah, file yang mau dikirim ke editor. Di-upload, pilih prosesnya hampir sama kayak tadi. Pilih file. Ini nanti namanya kita ubah, save. Misalnya di sini hasil review. Continue. Oke, komplit. Nah, maka nanti file ini yang akan masuk ke editor ketika kita pilih. Nah, kalau ada diskusi-diskusi yang diperlukan atau ada pesan untuk editor, bisa dimasukkan di add discussion ini. Nanti akan masuk ke diskusi di akun editor. Kemudian ini sama kayak tadi, rekomendasinya apakah diperbaiki atau bagaimana. Kita suruh perbaiki, revisi. Kemudian kita submit review. Nah, bedanya Pak di OJS 2 masih memungkinkan untuk reviewer memperbaiki. Kalau di OJS 3 ini sudah dikirim itu tidak bisa lagi diperbaiki, harus dimulai lagi dari awal. Kirim, itu sudah hilang. Nah, sekarang Lun akan kembali ke akun editor. Ini emailnya tadi masih bermasalah. Pas dulu, masuk ke akun editor. Jadi naskahnya di sini. Dicoba, ini sudah masuk reviewer. Nah, ini sudah tahap pertama. Misalnya ada tahap revisi lagi, dikirim lagi ke reviewer, maka nanti akan ada round 2 sampai seterusnya. Lalu masuk dulu ke akunnya Prof. Hadi, editor, jurnal editornya. Nah, oke, ini sudah masuk hasil dari reviewnya. Nah, kita bisa lihat hasil rekomendasi dari reviewer di akun editor, membaca misalnya hasil reviewnya, ini tadi, belum diisi tadi formnya. Nah, kemudian ada pesan revisi required. Oke, konfirmasi. Nah, sudah kita konfirmasi. Nah, sekarang misal ini sudah ini, kemudian kita mau assign ini ke author, hasil review dari reviewer. Selanjutnya kita akan lihat konfirmasi ke author. Sarifudin, ini tadi autornya. Sekarang akan masuk sebagai penulis ya, atau autornya. Masuk sebagai penulisnya. Jadi tadi sebagai editor sudah melihat ada hasil review, tinggal kita konfirmasi ke penulis. Ini sudah ada keterangan hasil. Oh, belum ditugaskan tadi di editornya. Editor. Nah, jadi ini tadi karena ada review ready dari reviewer, kita perlu mengklik request revision untuk mengirimkan naskah ke author. Tadi terlewat dulu satu stepnya. Nah, jadi ini kita akan nggak usah dikirim ke email. Nah, ini file yang akan dikasih ke author tadi yang Jarul dipilih. Kan ini file yang terbaru, hasil review dari reviewer, maka ini yang kita kirim ke author. Dan kita record.
Nah, baru masuk ke akunnya author. Nah, baru masuk, tadi belum ada masuk. Jadi author akan melihat hasil eh, review, kemudian mendownload dan memperbaiki. Setelah itu nanti author akan mengupload kembali revisinya di sini, di revision, mengupload sama seperti tadi. Kita pilih filenya. Oke, continue, kita edit namanya revisi. Nah, it's complete. Sudah kita kirim kembali dari author, maka bertugas kembali sebagai editor. Editor, masuk lagi ke akunnya Prof. Adi tadi. Nah, di sini sudah ada revisi dari author yang dikirimkan tertanggal yang hari ini. Kemudian selanjutnya, kalau memang semisal tidak ada lagi proses perbaikan sudah sesuai atau mungkin harus ada round 2, maka yang seperti tadi dikirim lagi ke reviewer untuk perbaikan atau mau dikoreksi lagi. Terus misalnya sudah sesuai, sudah diterima, maka langkah selanjutnya kita akan proses ke copy editing. Copy editing dengan orang yang berbeda harus berbeda akun. Kalau di JS2 juga sama, itu kita klik baru send to copy editing. Kemudian kalau di sini kita nanti akan assign lagi ke bagian copy editing. Nah, jadi tugas editor masih masih ada di sini sampai dengan naskah itu nanti dimasuk ke production. Nah, jadi tergantung admin memberikan akses editor sejauh mana, atau mungkin ada aksesnya cuma sampai bagian review, untuk copy editing diambil alih oleh ini, bisa disetting di pengaturan di OJS-nya ini. Selanjutnya Pak, kita lanjut ke copy editing. Oke. Ini kalau kita lihat klik copy editingnya masih masih seperti ini, tidak ada file karena belum di sign ya, dikirim ke bagian copy editingnya. Nah, jadi ini tugas editor sampai sini dulu tadi. Kemudian ulun kembali dulu ke akun admin, tindak sebagai pengontrol. Kita lihat sudah sejauh mana. Sekarang sudah statusnya berubah jadi revisi, has been submit. Oke, kita lihat. Oke, sudah. Sekarang kita akan assign ke copy editor, sama kayak tadi. Nah, sebelum itu, kalau pian klik yang di assign yang di sini, assign yang di sini di bagian punyanya tampilan admin, itu tidak akan muncul ada copy editor. Sama kayak misalnya mencari reviewer, itu tidak akan muncul di bagian ini. Karena dia harus diproses tadi alurnya, step by step-nya. Kembali ke akun yang Prof. Adi dulu. Oke, setelah melihat hasil revisi, editor merekomendasikan untuk misalnya ini diterima, maka nanti baru admin mengklik accepted ya, menerima naskah. Baru nanti itu akan masuk ke proses copy editing dan production. Nah, jadi kalau sudah diputuskan oleh editor, sudah oke, mau menugaskan ke lanjut ke step copy editor, maka itu kembali kita ke akun
screen-nya. Kita klik yang accepted-nya. Oke, sudah ya prosesnya. Kita pakai round 1. Sekarang kita klik accepted. Kemudian ini kita akan kirim ke copy editing file yang paling terbaru, yaitu adalah revisi. Misalnya ada file terbaru lagi dari editor, maka itu yang dipilih. Pokoknya yang terakhir yang siap untuk kita proses ke tahap selanjutnya. Lalu kemudian kita kirim, select file for copy editing, maka file ini nanti yang akan muncul di copy editing. Ini kita record prosesnya. Menurut Ulun juga di OJS 3 ini historinya itu lebih bagus namanya tangkapan prosesnya itu, tanggal-tanggalnya dan sebagainya. Di OJS 2 bagus juga, cuman lebih lengkap di OJS 3. Nah, ini sudah masuk proses copy editing, karena tadi lihat di sistem ini masih menggunakan akun admin untuk semua proses sampai ke publish. Akun editor hanya boleh sampai ke bagaimana merekomendasikan naskah terakhir tadi diterima atau tidak gitu. Kemudian kita lanjut ke copy editing. Nah, copy editing ini di sini pada bagian ini baru kita assign ke bagian yang memeriksa. Nah, copy editing ini memeriksa tipe, kemudian menyesuaikan bahasanya disusun dengan bagus, namun tidak mengubah konten isinya. Baru kita pilih. Nah, di sini sudah ada pilihan copy editor. Kalau tadi kan nggak ada. Sudah ada pilihan copy editor. Sementara baru satu, karena ditambahkan Ulun coba dulu untuk hari ini. Kirim ke Syarifudin, akun Ulun tadi, kemudian ini akses tadi, apakah dia boleh mengubah semua bagian metadata. Kalau boleh, silakan diklik, centang, kemudian kasih pesan, kemudian kita oke. Sudah terkirim. Ulun akan masuk ke akunnya copy editor. Jadi sekarang author sudah tidak berhubungan lagi dengan editor karena sudah statusnya accepted. Nah, sekarang yang bekerja adalah copy editor sampai dengan si proofreader yang menentukan memastikan bahwa naskah ini sudah layak publish, baru di-publish. Nah, copy editor ulun login as ke punyanya akun copy editornya. Oke, ini sudah statusnya copy editing. Ulun klik lagi. Satu. Oke, ini jadi di sini ada naskah bisa di-download, kemudian nanti copy editingnya akan memperbaiki sesuai naskah yang terakhir dan kemudian mengupload file yang direkomendasikan untuk copy editingnya tadi. Lalu upload misalnya file yang sudah final. Jadi kasih nama kemudian ulun kirim ke proofreader nanti. Oke, sudah masuk tugas sebagai copy editor. Nah, sekarang ulun logout dulu copy editornya, masuk lagi ke akun admin, melihat prosesnya apakah copy editor sudah bekerja, sudah memeriksa naskah yang tadi diperintahkan. Oh, bentar. Oh, bentar. Sudah sampai copy editing. Nah, lalu contohkan dulu untuk log aktivitasnya. Nah, jadi ini history tadi dari mulai mensubmit lebih lengkap nih.
Misalnya di naskah itu mau dimasukkan tanggal submit, itu bisa melihat di sini tanggal author to submit, tanggal author itu kemudian naskahnya diterima, proses revisinya berapa lama kan kelihatan dari sini sampai dengan dia dipublish gitu. Di lognya lebih lengkap. Loading. Don't currently have access to this table. Okay. Hmm, kayaknya ada ini tadi ketinggalan satu step di copy editor. Masuk dulu ke akun. Ntar ya, Pak. Udah kabel ini kayaknya ketinggalan satu step tadi. Akses stage.
Kayaknya ada yang berubah aksesnya, settingannya belum perbaiki sebentar. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, Pak sambil Ulun mengisi ini dulu. Settingannya kayaknya ada yang berubah. Ini yang saya sampaikan tadi, yang pengaturan ininya, jurnal manager, editor, layout, provider, oh, ini. Copy editornya pada ini, pada diklik akses untuk ke production. Terus kita coba lagi. Editor, produksi editornya sudah. Masih tidak ada akses. Oke, baik Pak Ibu, karena itu coba cari tahu dulu errornya nanti di mana. Nah, selanjutnya tadi sudah copy edit itu sudah selesai, tinggal dikirim ke proofreading. Yang belum contohkan yang sudah ada ulun publish satu. Di isu, nah ini. Nah, jadi kalau tadi copy editing sudah selesai, apa namanya, sudah kita kirim ke provider, kemudian kita masuk ke akunnya provider, sama kayak tadi juga prosesnya. Jadi masuk ke akun provider, kemudian provider nanti memutuskan apakah itu kemudian di public, dimasukkan ke dalam volume berapa. Nah, karena di bagian produksi, nah kayak ini tampilannya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini nanti provider sudah di kegiatan dari providernya. Dan kemudian kita masukkan schedule ini, naskah nanti mau dimasukkan ke mana. Nah, baru nanti itu doi-nya akan muncul, dan metadatanya juga bisa diedit, diperbaiki di sana. Misalnya ada kesesuaian judul dengan judul yang terbaru yang sudah direvisi, maka metadatanya bisa diedit di situ. Misalnya ini sudah di schedule, karena ini sudah ulun masukkan, nih, sudah dipublish, maka dia sudah masuk. Nah, tapi misalnya ada kesalahan data dan lain sebagainya, yang satu sudah publish, kita bisa unpublish. Unpublish-nya ini untuk memperbaiki, misalnya ada perubahan kelewat, misalnya ada yang typo masih ada diperbaiki di galainya, dan bagaimana memasukkan galainya, nah itu di sini Pak Ibu. Jadi kalau sudah masuk ke workflow-nya tadi,
yang tadi ulun tidak ada masalah. Nah, kalau sudah masuk ke situ, sudah reading, sudah kita accept dan pilih naskah tadi, coba ulun kembalikan dulu, ulun ulangi yang bagian naskahnya, arsip, masuk yang ini tadi. Oke, copy editing sudah, kemudian di production, kita klik production, maka selanjutnya di schedule, kita klik schedule. Kalau misalnya isunya belum diulah, berarti diulah dulu di future issue. Kalau misalnya isu sudah dibuat, maka selanjutnya kita tadi klik schedule-nya, kemudian pilih ini abstraknya disesuaikan, kemudian kontributornya dicek kembali yang bertindak sebagai corresponding author dan sebagainya. Nah, ini metadata yang bisa dimasukkan. Kemudian ini doi-nya akan muncul otomatis. Nah, jadi kalau di OJS 3 ini isu belum dimasukkan, belum dipilih, maka doi-nya ini tidak akan keluar di sini. Kalaunya isunya tadi sudah dimasukkan, sudah dimasukkan misalnya dipilih di isu berapa, nah baru doi itu akan muncul otomatis di sini. Nah, yang mungkin yang jadi pertanyaan, kalau di OJS 2 kan kalau kita memasukkan doi-nya lebih dulu, baru di PDF-kan. Kalau di OJS 3 sama, kita bisa copy doi-nya dari sini. Jadi kita copy dari sini, kemudian kita save, nanti proses selanjutnya ke Galai. Nah, di Galai inilah PDF dari naskah itu di-upload di Galainya. Semisal ada perubahan file PDF, maka lakukan revisi kayak ini. Nah, ini lu melakukan 2 kali revisi karena ternyata file PDF itu judulnya berubah dengan file yang disubmit oleh si author. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ulun ubah nih, ada 2 versi. Jadi mau ubah file PDF-nya atau file hasil layout terakhir, itu diuploadnya di bagian Galai. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini sudah masuk, isunya juga sudah dipilih tadi, publish di isu ini. Kemudian kalau ada covernya ya di upload covernya dan sebagainya. Nah, habis itu sudah selesai, tinggal nanti dilihat hasil publikasinya. Seperti itu mungkin Pak. Pak Sarifudin mungkin izin Pak. Yes, silakan. Tadi itu ada contoh artikel yang masuk punya Pak Samani, mungkin itu bisa dijadikan sebagai contoh nyatanya gitu. Gimana Pak? Oh, gitu. Artikel punya Pak Samani. Yang tadi submission. Nah, ini yang 447. Yang ini, Pak. G. Oh. Yang file PDF-nya ada di WA ya? Ya, ini betul ya, Pak? Iya, betul. Mas. Oh, dia ini. Oke. Ini Word. Ini jadikan contohnya. Editornya, oh ini. Editornya punya UCL. Oke, berarti ini tinggal pilih reviewer. Oh, ini sudah langsung diterima. Mungkin ini ini kan recordnya kita terbacanya sebelum direview sudah diterima ini Pak. Kalau misalnya langsung diklik submission accepted for review. Jadi sebelum nanti mengklik yang accepted, alangkah baiknya proses reviewnya dulu direkam kan supaya historinya kayak ini Pak bagus. Jadi misalnya ini dulu kita proses dulu. Kalau ini kan statusnya sudah diterima. Accepted for review sudah. Oke. Change diskusinya dulu. Nah, jadi di send to reviewer dulu, kemudian pilih reviewer. Kalaupun misalnya langsung diterima, ya terjadi masalah nih. Tapi alangkah baiknya juga ada jarak mungkin
dari submit sampai ke accepted, mungkin gitu. Kalau ulun boleh saran Pak. Jadi ada jarak ini agar historinya tadi Pak, historinya dia bagus. Misalnya ini hendak diproses untuk terbitan yang ini, mungkin diprosesnya 1 2 3 hari dari submit, kemudian editor bekerja bisa aja dalam 1 hari editor bekerja, tapi reviewer ke editor mungkin kasih jarak 3 hari supaya apa namanya kesannya historinya ini semuanya benar-benar bekerja maksimal untuk satu naskah, setiap setiap naskah gitu, untuk menjaga kualitas dari historinya Pak, mungkin seperti itu. Jadi ini tadi ulun klik change anunya dulu prosesnya. Tadi yang pertama send to review, Ya. ini send to review, kemudian ini filenya yang akan dikirim ke reviewer, kita kirim. Oke. Nah, setelah dikirim tadi, kita pilih uh, reviewernya, add reviewer. Reviewernya siapa nih Pak untuk naskah ini? Untuk Prof Di Hadi. Pati. Hmm, Oh, nggak bisa ya. nggak bisa dipilih because unlock, terkunci. Tadi ada yang mengunci akunnya. Iya, ya. Kita ke Prof Adi. Nah, sebagai reviewer, ya berarti ini belum kirim ke email. Sementara kita kirim hari Yang ini. lain. Dipakai apa Pak? Blend apa double blend Pak untuk IJM? Biasanya blind. Blend. Oke. Review formnya mau dipakai Pak? Ya, dipakai. Oke. Kemudian kita add reviewer. Sudah terkirim. Kemudian selanjutnya kita masuk ke akunnya Prof Hadi. Nah, kalau bisa ini dijaraki 1 2 hari Pak supaya lognya bagus, historinya. Oke. Kalau untuk Sinta kayaknya kan masuk ke akun admin Pak lah. Ya. Jadi mungkin harus dijaga historinya supaya ini 1 2 hari karena ulun masukkan lagi hasil revisi dari Prof Hadi. Semalam ulun habis reakreditasi yang Sosius itu Pak, punya IPS, komenannya itu memang ada satu artikel waktu itu 1 hari diproses langsung accepted langsung ini. Nah si ini masuk ke akun adminnya mengomen itu. Maksudnya kayak apa namanya artikelnya jadinya kurang ini karena diproses Kurang. langsung tinggi. Jadi kayak langsung ini katanya nggak ada proses ini, proses eliminasi. Proses Iya, iya. eliminasi kan langsung ambil gitu. Nah, mungkin sampai ini aja yang bisa diproses untuk ini, untuk diterbitkan ini ya, Iya, Mbak, Pak. yang ini kena tinggi. Mungkin supaya menjaga ininya 1 2 hari lagi kena diproses. Kalau ini kan apa-apa sehari kan kita kita tugaskan dari editor menugaskan reviewer. Mungkin itu Pak, nggak bisa dianukan sampai ini. Mungkin itu dari ulun, Pak. Mohon maaf tadi ada trouble, settingannya ada yang Oke. berubah. Mungkin itu, Silakan, terima kasih Mas. atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Pak Sarifudin sebelumnya. Kan sudah terkunci. Di Bapak Ibu sekalian,
untuk melanjutkan acara kita masih ada waktu sekitar 20 menit atau 15 menit lagi. Sini ada Bapak Andin, Bapak Arifin. Baik, rencana selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Saya lihat di sini ada namanya Nadia dari Universitas Ahmad Yani ya. Kemudian ada Pak Ihsan, Pak Muhammad Nur, Pak Arifin dan yang pokoknya sudah jadi orang atau gimana Pak? Oke, silakan Pak. Waalaikumsalam. Untuk merubah urutan yang tadi ditayangkan Izin Pak, ini sudah mau yang proses yang ulun tadi, yang trouble. Boleh ulun lanjutkan sedikit Pak sampai ke proses publishing. Gimana Pak? Ya, silakan, silakan. Lanjut. Nah, jadi tadi setelah copy editing, tinggal si editor ataupun apa yang diberi akses ke production itu mengirim naskah, gitu. Mengirim naskah, maka ini ada send to production, nanti dia masuk ke sini. Tadi kan ini yang kosong, belum ada file, karena belum ada yang dikirim ke productionnya. Kalau kita klik productionnya, nah ini akan terkirim pemberitahuan ke autor bahwa naskahnya sudah selesai dan diproses untuk penerbitan. Download notification dulu. Dia pilih naskah yang paling terakhir yang sudah dicek untuk di-record. Nah, baru di production muncul naskah ini. Nah, setelah itu tadi untuk supaya doi-nya muncul, maka kita lanjutkan ke schedule for publication-nya. Kita pilih yang ini tadi, yang prosesnya, titelnya kita masukkan, abstraknya kita cek, kemudian ini saya penulisnya kita sesuaikan, metadatanya sudah sesuai, kalau sudah sesuai kata kuncinya di bagian ini diminta. Nah ini kan belum belum muncul doi-nya, sama yang mungkin ada yang ketemu S3 kenapa nih you cannot generate a doi, nah, karena isunya atau schedule-nya belum dimasukkan, maka perlu diklik yang schedule for publication. Ini
Kemudian muncul pilihan isu. Nah, kita pilih misalnya yang untuk di call 11. Kita set. Ini doi is not be assigned to publication. Coba kita publish. Oh, sorry, unpublish dulu. Nah, ini belum keluar doi-nya, tapi sudah keterangan ini. Kita coba klik assign. Nah, baru doi-nya keluar. Jadi kalau schedule-nya sudah, kemudian tadi siap dipublikasi, klik bagian assign. Maka alternatif kedua mungkin ada juga kalau misalnya tadi kada dapat juga, akhirnya yang nomor ini kan nomor naskah yang disubmit, urutan nomor naskah submit. Kalau ini baku dari ini. Kemudian kita save. Kalau sudah disimpan, nanti ini otomatis akan keluar di table of content jurnal bagian depan yang sudah di setting. Kemudian bagian galai ini adalah PDF. Nah, di sini memasukkan ininya PDF-nya. Jadi misalnya di Word-nya mau dimasukkan ini dulu, di copy doi-nya sebelum kita jadikan PDF filenya, baru kalau sudah dimasukkan doi-nya ke naskah, baru kita klik add galainya untuk memasukkan full paper-nya yang sudah ada keterangan doi-nya di sini. Kita kasih nama misalnya ini full paper, ini akhirnya tampil di ngaran PDF-nya. Nah, Ibu, jadi dinamai sesuai yang ada di IJM itu depannya asalnya full paper untuk naskahnya. Arsip. Nah, ini. Jadi judul yang full paper tadi munculnya di sini, nama PDF-nya. Nah, tadi yang doi-nya itu akan munculnya di bawah ini. Kalau kita save. Ya, udah klik, kita save full paper. Kemudian ini kita upload. Pilih yang artikel teks. Kita upload PDF. Yang PDF. Belum upload contoh file dulu. Oke, komplit. Selesai, kita continue. Kita kasih nama jadi misalnya ada, kalau kena ini sudah dipublish, ini sudah dipublish, maka menu ini nanti akan hilang. Jadi makanya ada tadi itu yang perubahan file version, ada versi 2, 1. Kalau misalnya ada perubahan di bagian layout PDF. Kemudian ini kita lihat sudah isunya sudah dimasukkan. Nah, ini sekarang kita kirim ke isu yang tadi dipilih, di assign di volume 1 nomor 2. Assign to isu. Ini tadi kita save. Nah, ini sudah ada muncul dan doi-nya. Kemudian kalau kita klik publish, maka akan masuk di publikasi yang tadi di depan, yang volume 11. Sudah terekam, kita save. Sudah. Nah, sekarang ulun akan coba perlihatkan yang bagian depan. Seharusnya ini sudah masuk di sini. Di volume 11 nomor 2 Juli Desember 2023. Coba kita lihat. Nah, sudah masuk deh, Pak Ibu. Ini ada uji coba, penulis autornya Saripudin, ini full papernya tadi, kemudian ini doi-nya. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya. Kalau misalnya ada pengeditan, nanti bisa kita masuk ke back issue di sini. Misalnya ini karena ini tadi uji coba mau menghapus, sama aja loh di OJS 2 mau mengedit, kita masuk ke back issue. Bisa melakukan perubahan-perubahan terkait naskah yang sudah diterbitkan. Nah, ini.
Mungkin itu Bapak Ibu tambahannya tadi yang sempat terpotong, mohon maaf. Terima kasih Pak, ulun kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Budin atas darinya. Saya kapan atau kita berdoa mudah-mudahan jurnal Wetland Environment kita bisa terindeks COVID. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Silakan kalau ada yang menyampaikan pertanyaan atau saran pengembangan BEM. Oke. Ini ada pertanyaan di chatting ya, Pak Isan. Oke. Berapa idealnya artikel terbit di setiap kali terbit? Langsung deh Pak. Oke, sepengetahuan ulun itu minimal 5 untuk jurnal, minimal ada 5 naskah yang publis. Kebetulan juga semalam lawan Prof. Agung di Pascasarjana waktu beliau menjabat Wadir 1, itu kami mereakreditasi jurnal Pasca, itu reakreditasinya cuma menggunakan 5 naskah. Alhamdulillah dari Sinta 4 naik level setingkat nih, Sinta 3. Jadi paling tidak 5 naskah satu terbitan untuk menjaga ininya apa namanya kualitas si jurnal tadi. Mungkin itu Pak yang sepengetahuan ulun yang bisa ulun sharing. Ya baik Pak. 5 ini secara umum minimalnya apa ya? Dia secara umum dia. Kalau mau lebih bagus lagi Pak, 5 ini dari beberapa afiliasi yang berbeda. Kalau mau kualitas jurnal misalnya dari tidak hanya dari Lambung Mangkurat, kemudian dari luar, kemudian ada sisanya dari afiliasi dari luar. Kalau internasional nanti ada dari beberapa negara. Ya. Oke. Jadi, kalau mau menjaga kualitas daripada jurnal yang tadi itu Pak. Ya, munculnya angka 5 ini memang standarnya minimal yang ditetapkan oleh ya. Yes, pengetahuan dulu itu Pak. Untuk pengajuan Arjuna ini minimal ada 5 naskah yang terbit. Oke. Tapi kalau lebih misalnya sampai 10 juga nggak masalah Pak ya? Jadi kalau lebih itu kan kebijakan si redaksi Pak. Jadi, misalnya menetapkan 10 per terbitan, tapi ternyata kada sampai 10, tapi minimal 5 tadi memenuhi syarat untuk kualitas jurnal. Misalnya mau 10, itu ditentukan oleh redakturnya. Kalau misalnya konsisten bisa 10-10, lebih bagus lagi Pak. Atau saya mau 15 tapi itu dikasih keterangan di history jurnalnya di bagian depan di about tentang jurnalnya. Nah di situ biasanya Pak Ya si mungkin perlu dipertimbangkannya apakah dengan menerbitkan teratur 5 dengan 10 itu lebih menguntungkan yang mana? Ada nggak? oke. Kalau tadi kalau 5 dengan 5 tadi sebenarnya Pak lebih menjaga kesan bahwa jurnal kita benar-benar melakukan proses seleksi. Kemudian yang tadi kalau bisa beberapa afiliasi itu juga memberikan kesan bahwa jurnal itu benar-benar menerbitkan naskah yang bagus dan mewakili beberapa negara kalau internasional. Kalau misalnya mau 10, 10 itu mungkin konsekuensinya ini Pak, menjaga ke-10-nya itu apakah nanti dominan dari ULM atau kada. Kalau misalnya bisa menjaga kada dominan ULM, misalnya dari 10 itu setahu ulun minimal yang naskah yang terbit dari apa namanya afiliasi si redaktur itu minimal 30% Pak. Jadi dari 10 ada 3. Hanya 3 naskah yang dari ULM, sisanya dari luar.
Itu kalau mau 10. Mungkin itu yang jadi bahan pertimbangan tim redaksi. Kalau misalnya itu bisa dijaga dengan bagus, mau 10 ya kada jadi masalah. Bisa misal hendak jadi aman ya. Tadi Pak, 5 itu. Baik, baik. Ya, ada satu pertanyaan lagi, Pak. Dari Pak Agus DM, bagaimana memperbaiki OAI jurnal yang tidak dapat divalidasi? OAI jurnal ini kayaknya kita harus lihat dulu di dalam adminnya, kita lihat dulu settingannya. Mungkin kalau ulama analisa sekarang belum 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 bisa karena belum melihat ini, entah itu ya OAI-nya mungkin ada di settingannya aja yang bermasalah, atau dia harus ada ke akun apa namanya cPanel dan sebagainya untuk melihat melihat ininya, errornya. Kayak kemarin yang IJUM ini, ulun kira awal pertama melihat cuma permasalahan salah ketik coding aja, tapi ternyata permasalahannya serius sih, PHP-nya ada support lagi setelah melihat dari akun admin dan melihat di cPanel-nya baru ketahuan. Itu mau analisanya ulun harus lihat dulu, baru mungkin bisa ini Pak, bisa ulun kasihkan masukan apa yang perlu diperbaiki di OA ini. Mungkin itu Pak jawaban ulun sementara. Baik, baik. Pak Agus nanya lagi, kalau admin tidak dapat akses ke cPanel itu minta passwordnya ke siapa? Oke. Yang yang menginstalkan jurnalnya pasti ada akun cPanel-nya. Tapi biasanya cPanel nggak dikasih ini ya, karena akses di dalamnya kalau misalnya ada aktivitas yang kurang ini nanti akan membahayakan jurnalnya sendiri, Pak. Biasanya kalau misal itu tadi yang ulun sampaikan di awal, ada tim IT khusus satu jurnal itu yang memang menghandle dari mulai apa cPanel-nya, kemudian satu satu khusus untuk OJS-nya. Jadi kalau ada permasalahan OJS-nya yang bisa dihandle oleh admin OJS, dihandle OJS. Kalau misalnya tidak bisa, baru ke lapor ke admin yang cPanel-nya. Merasa biasanya cPanel ini dijaga kerahasiaan akunnya ini untuk kepentingan jurnalnya juga, Pak. Jadi biar bisa minta akunnya yang menginstalkan, siapa yang menginstalkan OJS-nya itu bisa akses itu. Baik, Pak. Ini ada satu lagi. Apakah untuk memigrasikan jurnal dari OJS 2 ke OJS 3 harus memindahkan semua histori artikel yang telah terbit? Wah, history artikelnya gitu. Eh Kalaunya migrasi paling ikut, semua ngikut. Tapi tadi ada konsekuensinya juga. Kalau misalnya ada kegagalan, nah itu yang mungkin akan ada trouble. Kalau selama yang punya IJM-nya, alhamdulillah aman kemarin. Jadi di story jurnalnya juga terekam dengan baik, karena kan ini terekam di data ini ya Pak, database-nya selama ada backup-annya, kan jadi masalah. Jadi sebelum memigrasikan itu harus di backup dulu. Misal ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada saat migrasi, kita bisa kembalikan lagi ke OJS 2-nya. Jadi data history itu akan tetap aman. Kalau migrasinya berhasil, historinya juga soalnya berhasil Pak, masuk lagi ke history yang di OJS 3. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk kesempatan kali ini dicukupkan sekian ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pertemuan sesi ini kita berhasil menyelesaikan satu materi yang disampaikan oleh Bapak dari PDMPD. Untuk kesempatan selanjutnya kita akan mengadakan rehat atau istirahat sholat makan siang sampai pukul 13 13.30. Baik, misalkan pukul 13 sudah selesai istirahat sholat makan siang. Mohon nanti Bapak Ibu dapat bergabung dengan link yang sudah disediakan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Hadi, ulun izin live dari Zoom. Oke, makasih banyak Prof kesempatannya.